Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Fatima Askia. Jadi aku di sini ingin menjelaskan tentang sistem koordinasi. Sebelumnya, apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi ialah gabungan dari sistem saraf, hormon atau endokrin, dan sistem indera yang mengatur kegiatan organ-organ di tubuh kita. Sekarang kita masuk pada sistem saraf dan hormon. Jadi, di sini ada struktur sel saraf. Sel saraf terdiri dari dendrit, nukleus, badan sel, neurit atau akson, selubung Merlin, nodus Ranvier, sel Schwann, dan sinapsis. Lalu, inilah fungsi sel-sel saraf tersebut. Dendrit, yaitu menerima impuls dan menghantarkannya ke badan sel. Badan sel menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Akson menerima impuls dari badan sel dan menghantarkannya ke sel saraf lain. Selubung Merlin pula melindungi akson dan memberi nutrisi untuk neutron. Nukleus mengatur aktivitas neuron. Nodus Ranvier mempercepat penghantaran impuls. Selubung Merlin menyediakan makanan untuk akson. Selanjutnya, sel-sel itu terbagi menjadi 3, yaitu neuron motorik, neuron sensorik, dan neuron asosiasi. Lalu, sekarang kita bahas neuron motorik ya. Neuron motorik menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke saraf efektor. Neuron sensorik menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Dan yang terakhir, neuron asosiasi. Neuron asosiasi menghubungkan neuron sensorik dengan motorik. Sekarang kita masuk ke susunan sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi 2 ya, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terbagi menjadi 2 lagi, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi dia terbagi menjadi 2 juga, yaitu berdasarkan tempat dan berdasarkan fungsi. Berdasarkan tempat yaitu kranial dan spinal, berdasarkan fungsi yaitu stomatis dan otonom. Yeay, kita masuk ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan sistem saraf yang mengkoordinasi semua fungsi saraf. Sistem saraf juga menerima semua rangsangan saraf dari luar tubuh dan dari dalam tubuh. Sistem saraf juga bertindak sebagai pusat integrasi dan komunikasi. Jadi, di sistem saraf pusat terbagi menjadi otak dan susup tulang belakang. Sekarang kita masuk ke bagian otak ya. Yang pertama adalah otak besar. Otak besar terdiri dari lobus occipital, yaitu pusat penglihatan, lobus temporal, yaitu pusat pendengaran, lobus frontal, yaitu pengendali gerakan otot. Otak besar terdiri atas 2 belahan hemisfer yang dipisahkan oleh visura longitudinal. Kedua hemisfer dihubungkan oleh sejumlah serabut saraf yang disebut corpus callosum. Dari serabut ini, impuls diteruskan dari satu hemisfer ke hemisfer yang lain. Selanjutnya, otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil. Bagian otak tengah dinamakan lobus opticus. Lobus opticus ini yaitu sistem saraf yang berhubungan dengan refleks mata. Terdapat kumpulan saraf ganglion yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. Selanjutnya, otak depan. Otak depan terbagi menjadi 2, talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi untuk menerima rangsangan dari reseptor kecuali bau-bauan dan meneruskannya ke area sensorik. Lalu, hipotalamus pula berperan dalam pengaturan suhu tubuh, mengatur nutrisi, mengatur agar tetap sadar, penumbuhan sikap agresif, serta hipotalamus merupakan tempat sekresi hormon yang mempengaruhi pengeluaran hormon pada hipofisis. Yang keempat ada otak kecil. Otak kecil terletak di depan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Otak kecil juga merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak otot serta posisi tubuh. Di bawah cerebrum terdapat jembatan farol yang berfungsi menghantarkan impuls otot kanan dan kiri. Farol juga menghubungkan otak besar dan kecil. Selanjutnya, sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan itu disebut batang otak.
menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsinya diantaranya mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, menelan, bersin, sendawa, batuk, dan muntah. Terdapat bagian yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang yang dinamakan pons. Hore, kita masuk ke bagian sumsum tulang belakang. Jadi inilah struktur sumsum tulang belakang. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf spinal, bagian dalam, kanal pusat, bagian tepi, sayap dorsal, akson neuron sensorik, badan sel neuron sensorik, akson neuron motorik, sayap ventral, badan sel neuron motorik. Sistem saraf tepi itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik merupakan sistem saraf sadar. Sistem saraf otonom merupakan saraf tidak sadar. Pertama-tama kita bahas sistem saraf somatik dulu ya. Jadi, sistem saraf somatik itu mengatur gerakan yang disadari. Contohnya, gerakan kaki melangkah. Saraf somatik terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Sistem saraf aferen yaitu membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat, sedangkan sistem saraf eferen membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Lalu kita bahas sistem saraf otonom, sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf otonom itu mengendalikan gerak organ yang bekerja secara otomatis. Contohnya, gerak otot polos, otot jantung, pembuluh darah, usus, lambung, dan kelenjar. Sistem saraf simpatik terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Jadi, ini adalah beberapa gangguan dari sistem saraf. Yang pertama adalah epilepsi. Epilepsi itu diakibatkan saraf yang tiba-tiba berhenti bekerja. Yang kedua ada Alzheimer. Alzheimer ini diakibatkan oleh kematian sel otak secara bersamaan. Stroke itu diakibatkan dari pembuluh darah yang tersumbat. Amnesia pula diakibatkan oleh goncangan batin atau cedera. Sekian dari saya Fatima Askia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.